dalam acara Bingkai, Bincang Kesehatan dan Informasi bersama UPT Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Baik Sobat Bingkai, kali ini Bingkai sudah memasuki episode yang ke-63 hari Sabtu 5 Maret 2022 dan tema Bingkai kali ini yaitu maksimalkan masa laktasi demi generasi sehat dan cerdas. Nah, ini ada hubungan sama ibu yang habis melahirkan nih, ada proses lanjutan yang disebut dengan menyusui. Baik, saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita kali ini. Di sebelah kiri pas saya, yang bagian tengah ada ibu cantik. Terima kasih. Saya perkenalkan, ini Ibu Rahajeng Siti Nurrahmawati, SST MKep. Ya, beliau adalah dosen Poltekkes Kemenkes Malang, Kapus 4 Kebidanan Kediri. Selamat Betul pagi, ya Bu? Mas Aziz. Selamat siang Ibu, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, saya perkenalkan satu lagi narasumber kita kali ini yang sebelah ujung sana, cantik juga. Terima kasih. Beliau adalah Ibu Esti AMD GZ. Beliau adalah ahli gizi dari Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. AMD GZ artinya? Ahli Madya Gizi. Ahli Madya Gizi. Baik, terima kasih. Nanti nemenin saya 1 jam ke depan ya Bu ya. Baik, Siap. baik Sobat Bingkai, jangan lupa ikutin terus Bingkai Live hingga 1 jam ke depan. Kita akan live di 2 channel. Yang pertama di line Instagram dengan alamat Instagram kita Puskesmas_perawatan_letih, dan di line yang kedua di line Facebook dengan Facebook kita Puskesmas dengan huruf B besar spasi perawatan dengan huruf B besar spasi letih dengan huruf N besar. Silakan Sobat Bingkai lontarkan pertanyaan seputar tema kita kali ini di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber yang ada di sini. Baik, Bu Rahajeng, saya manggilnya apa ini? Bu Ajeng boleh. Bu Ajeng, baik. Ya, Bu Ajeng, silakan memberikan sedikit materi kepada Sobat Bingkai semuanya tentang tema kita kali ini. Silakan Terima Ibu. kasih. Baik, terima kasih Sobat Bingkai pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini cukup menarik karena kita mengangkat tema tentang laktasi. Maksimalkan laktasi untuk generasi sehat dan cerdas. Nah, ibu-ibu semua, tentu saja masa laktasi ini adalah masa yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena masa laktasi ini adalah saat yang penting untuk 1000 pertama kehidupan manusia. Pada saat ini, ibu memberikan ASI-nya, bukan ASI sebagai makanan saja Bang Ajis, tapi ASI di sini mengandung banyak gizi, mengandung banyak antibodi, dan juga yang sangat penting adalah berperan nanti untuk kecerdasan emosi dan juga kecerdasan di perkembangan berikutnya untuk manusia. Itu Mas Ajis. Oke, tadi sekilas saya dengar ada kata-kata 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Ada arti yang mendalam di sini. Bisa lebih dirinci lagi yang dimaksud 1000 kehidupan itu seperti apa aja? Ya, betul. Jadi 1000 hari kehidupan manusia itu diawali sebetulnya pada masa hamil Bang Ajis ya. Di sini kualitas manusia itu ditentukan pada saat hamil. Nah, kemudian setelah dia hamil, dia lahir, bayinya itu lahir tuh. Nah, dia mendapatkan asupan dari ASI. Nah, di sini pun juga penting karena pada saat ini nanti ada sel-sel otak yang mulai tumbuh, mulai berkembang, kemudian tubuhnya pun juga demikian. Jadi untuk 1000 pertama kehidupan manusia, masa hamil, masa menyusui, dan proses berikutnya itu sangat penting. Oke, ini nanti bisa tumbuh jadi manusia hebat. Manusia hebat, ya. Benar. Harapannya dengan ASI itu manusia hebat bisa didapat. Oke, saya ke Bu Esti dulu, Bu Esti. Ya. Pernah atau mungkin sering ya Bu Esti mendapatkan waktu di layanan ada beberapa ibu yang menyusui itu kadang enggan untuk menyusui. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang kesibukan, ada yang bilang ASI nggak keluar gimana. Akhirnya ibu-ibu itu memutuskan untuk memberikan susu formula. Susu formula. Nah, benar itu. Ada ya Bu? Betul. Banyak sekali Bang Ajis saat ini saya menemui kalau konseling biasanya kalau saya tanya rata-rata itu alasannya bekerja. Padahal di saat kita saat konseling PPIA biasanya kita memberikan konseling di mana tidak ada alasan ibu bekerja tidak memberikan ASI-nya. Tetap ya. Bisa. Sekarang di mana-mana, di tempat kerja manapun, selalu disediakan tempat
khusus untuk menyusui yang namanya yaitu pojok laktasi. Pojok laktasi. Iya. Termasuk di sini ada ya Bu Di ya? sini ada juga Bang Ajis, fasilitasnya sudah ada, tapi ya itu masyarakat masih sulit atau enggan untuk melaksanakan seperti itu. Padahal Iya. kami juga sudah memberikan konseling bahwa ASI itu sangat penting untuk generasi penerus kita yang nantinya dengan memberikan ASI akan menciptakan generasi yang lebih cerdas, Iya. lebih baik, lebih pintar, Betul. penerus Seperti bangsa apa loh ya yang pasti. disampaikan oleh Ibu Ajeng tadi. Bu Ajeng tadi. Baik, ini masalahnya gini, tentang mereka yang segan untuk menyusui karena kesibukan. Sebenarnya kan bisa diakali dengan beberapa cara. Mungkin di sini Bu Ajeng atau Bu Esti mau memberikan tips kepada ibu-ibu sobat Bingkai di rumah. Kalau alasan kesibukan sebenarnya bisa diakalin, bisa. Seperti apa Bu? Coba bisa dijelaskan. Saya dulu ya Bang Ajis. Boleh, monggo. Ya, Siapa? oke. Terima kasih Bang Ajis. Jadi ibu bekerja tidak ada alasan untuk menyusui. Tidak ada alasan. Sepakat ya Bu ya? Tidak ada Betul. alasan tidak menyusui. Jadi harus tetap menyusui ya. Jadi Betul. tetap harus menyusui dimanapun berada. Nah, pada saat ibu bekerja, sebetulnya ASI itu bisa diperas, Bang Ajis. Bisa diperah, ya, bisa diperah. Jadi di tempat kerja nanti, monggo, ibu bisa sambil membawa botol yang sudah memang disiapkan. Kemudian ketika ASI-nya penuh, nanti silakan diperah. Nah, cara memerahnya pun juga harus diperhatikan Bang Ajis, ya. Sebelumnya ibu harus cuci tangan dulu, ya. Harus cuci tangan, kemudian ASI diperah dengan cara yang benar dan kemudian dimasukkan ke dalam botol yang memang sudah disiapkan. Botolnya tentu saja harus yang free BPA ya, yang aman untuk bayi. Kemudian setelah itu bisa disimpan di kulkas yang memang sudah disiapkan di ruang laktasi tadi. Ada. Nanti ketika pulang bisa dibawa pulang dan disimpan lagi di kulkas. Ketika dibutuhkan, boleh silakan diberikan lagi kepada bayinya. Tentu saja nanti ada caranya Bang Ajis ya, supaya aman dan juga bisa langsung dijelaskan sekalian Bu Ajeng. Iya. Bukan hanya botol saja Bang Ajis, bisa sekarang itu di tempat-tempat peralatan bayi disediakan plastik khusus untuk menyimpan ASI. Yang model terbaru itu ya. Jadi nanti kalau bekerja itu bawa plastik lebih simpel seperti itu ya. Asalkan di plastiknya itu dikasih label atau dikasih tulisan pakai spidol permanen, di mana nanti bisa dibawa pulang. Untuk pemberiannya itu bisa sesuai urutan. Sebentar Bu Esti. Gitu. Untuk pemasangan label, saya jadi rancu kemana-mana. Label yang harus dipasang di plastiknya itu label apaan sih sebenarnya? Label itu bukan label seperti expired atau ketahuan. Iya maksudnya. Maksud saya tadi gini, plastiknya ditulisi tanggal sama jam waktu memasukkan di wadah. Jadi untuk pemberian pada bayinya disesuaikan urutannya nanti. Oh gitu. Oke. Berlanjut pertanyaan jadi. Aku malah gemes ini pertanyaannya jadi beruntun nih. Nah, kan tuh ada tanggalnya. Ya, Bu Ajeng Bu Esti. Ditaruh di kulkas. Masa penyimpanan yang bagus maksimal berapa hari dan disimpannya di kulkas jenis apa? Kan banyak kulkas. Takutnya salah nyimpen nih. Bisa dijelaskan? Saya Bu. Ini Bang Ajis, untuk menyimpan ASI itu bisa ditaruh di freezer. Di freezer ya? Boleh di bisa freezer. Di freezer, boleh di freezer apa harus? Tidak harus. Di freezer. Kalau ingin lama itu di freezer, itu bisa sampai 6 bulan. Kalau di freezer 6 bulan. Kemudian bisa juga disimpan di bagian bawah freezer atau di bagian pintu. Nah, kalau di situ tidak bisa tahan terlalu lama. Berarti kulkas biasa. Iya, betul. Itu bisa sampai hanya sekitar 24 jam saja atau ya. Nah, nanti ketika mau diberikan kepada bayinya seperti yang saya sampaikan, si ASI tadi tidak boleh dimasak pakai air panas ya, tidak boleh pakai microwave atau langsung di atas kompor untuk menghangatkan. Dan tidak mungkin juga ASI dalam keadaan dingin ya. Saya agak ngeblank. Kalau di freezer bisa bertahan 6 bulan. 6 bulan maksimal. Maksimal 6 bulan di freezer ya. Kalau di kulkas yang biasa, yang maksudnya di rak yang biasa itu bertahannya? Yang di rak yang biasa tentu saja tidak bisa selama itu. Paling hanya bisa 4 hari. 4 hari? Iya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau memang pinginnya disimpan lama ya harus ditaruh di freezer. Itu hanya sebagai antara gitu Bang Ajis. Ya, bisa menambahi Ibu. Saya boleh silakan.
memang kalau ASI kebanyakan masyarakat itu kulkasnya pintu 1 ya Bang Ajis. Kalau di situ disimpan di dalam freezernya kulkas pintu 1, biasanya bisa bertahan hanya 1 bulan. Yang di mana itu? Yang di kulkas pintu 1. Kebanyakan masyarakat yang, itu bukan freezer ya? Ya, ditaruh di freezernya, tetapi kalau kulkasnya pintu 1 hanya bertahan 1 bulan. Oh gitu. Tadi yang mungkin yang disebutkan di Ajeng tadi, Yang kalau freezer khusus, kalau mungkin Yang ini 2 tadi pintu. mohon maaf ya Bu Ajeng, Iya, saya ini hanya nggak menambah apa-apa. saja. Iya, silakan. Jadi kalau di kulkas pintu 2 biasanya freezernya kan atas bawah. Atas bawah, terpisah. Kalau yang di atas itu biasanya bisa bertahan 4 bulan. 4 bulan. Kalau toh mungkin hanya ibunya itu gini Bu Ajeng, mungkin gini, ibunya hanya punya keperluan sementara, hanya beberapa jam. Nyimpen Mungkin sementara. bisa hanya diperah atau dipompa, nanti ditaruh di suhu ruangan seperti biasa gini bisa bertahan 8 jam Bang Ajeng. 8 jam. Ya. Di suhu ruangan 8 jam. Di ruangan biasa. Berarti kayak ditaruh biasa itu. Ya, jadi Kalau yang di pintu kalau di pintu 1 kulkas, itu bisa bertahan 1 bulan. Kalau Ya, yang 2 pintu, ya, yang freezer 2 khusus, bulan di pintu 2. Kalau freezer khusus seperti yang diaturkan Bu Ajeng tadi bisa bertahan sampai 6 bulan. 6 bulan. Nah itu buat perhatian buat ibu-ibu, sobat bingit di rumah, dalam penyimpanan ASI yang benar loh ya. Beda kulkas, beda cara penyimpanan. Iya. Sekarang dijual di toko-toko itu ada kulkas yang 1 pintu. Berarti kan dia freezernya di dalam itu ya Bu ya. Yang betul. dibuka itu Karena sering dibuka mungkin ya. Jadi ngawas. jaraknya nggak begitu. Sering ngawas. Ada lagi yang freezer 2 pintu atas bawah itu. Berarti yang itu beda lagi. Ya. Ada lagi yang emang freezer khusus. Khusus untuk penyimpan ASI ada. Ada ya. Ngalang-ngalang freezernya itu berarti. Apa jenenge? Nugget. Gitu. Oke, kita akan buka di sosmed kita. Mungkin sudah ada yang tanya. Ini dari Yohanitan. Mau tanya. Ada pepatah mengatakan, sejelek-jeleknya ASI itu lebih baik daripada susu formula. Apakah itu benar? Lalu kalau kualitas ASI-nya jelek, misalkan asupan makanan ibu kurang baik, jadi si bayi diberi ASI, BB-nya sulit naik, apa boleh ditambah sufor? Nah, paham ya maksudnya? Jadi mungkin kualitas ASI-nya dari ibunya kurang maksimal, ada masalah mungkin ya. Tadi dijelaskan, setelah si anak dikasih susu dari ASI itu ternyata BB-nya nggak naik-naik, boleh ditambah dengan sufor. Mungkin gitu ya Bu Yohanitan ya. Semoga benar. Oke, silakan. Siapa mau jawab? Bu Ajeng silakan. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Ini adalah kelebihannya ASI. ASI itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Jadi memang sudah diciptakan itu dengan komposisi yang paling hebat. Dan memang ASI ini khusus diciptakan ibu ya, otomatis untuk anak manusia. Kalau dibandingkan dengan susu formula, di mana itu diambil dari susu sapi, tentu saja zat-zat atau komposisinya sangat jauh berbeda. Jadi kalau kita kasih lebih dalam, di jurnal-jurnal itu disebutkan bahwa komposisi baik itu protein yang ada di sana, kalau di susu formula tidak ada antibodi yang didapatkan, sedangkan di ASI itu ada. Nah itu merupakan kelebihannya. Walaupun kondisi itu dalam non-sewu, mungkin makanannya kualitasnya tidak sama dengan ibu yang lain ya, tapi di situ tetap ada zat antibodinya. Nah itu yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga itu yang harus kita nasihatkan terus, harus kita motivasikan terus kepada ibu-ibu menyusui supaya mereka tetap menyusui ASI saja untuk anak-anaknya. Nah, masalahnya gini tadi dari pertanyaan Ibu Yohanitan, misalkan dengan ASI yang ada tapi tetap berat badan nggak naik. Ya, oke. Nah, itu juga bisa nanti si ibu ya mau nggak mau harus memaksimalkan ya nutrisinya. Makanannya harus ditambahkan juga ya. Nah itulah pentingnya nanti kita sebagai tenaga kesehatan ya Bang Ajis ya, harus memotivasi juga untuk makannya ibu. Nah apakah boleh ditambahkan dengan susu formula atau tidak? Kalau saya tetap harus yakin ASI itu yang terbaik. Harus yakin ASI. Iya, berarti betul. Masalah yang diceritakan Ibu Yohanitan dengan ASI tetap berat badan nggak naik. Itu berarti
bukan masalah yang serius sebenarnya. Gini, nanti kan harus kita kaji juga tuh. Hmm. Masalahnya di mana? Apakah hanya karena ASINya saja ataukah memang mungkin si baby tadi berat badannya tidak naik itu karena ada penyakit. Atau ada kondisi khusus sehingga kita tidak boleh melihat itu hanya dari salah satu faktor karena ASI saja, Bang Ajis. Gitu. Berarti jadi kita harus bijaksana melihat. Berarti solusi dari permasalahan yang diceritain Ibu Yohanitan tadi sudah ASI tapi nggak naik-naik, berarti ada solusinya yang harus berikan diperiksakan lebih lanjut. Kalau saya dibawa periksa. Iya betul. Jangan langsung diganti dengan susu formula gitu ya. Jangan langsung putus asa. Oh ini gara-gara ASINya tidak cukup, tidak ya. Jadi harus dikaji lebih lanjut. Ya asalkan nanti dari ibu nutrisinya cukup ya Bu ya. Tentu saja produksi ASI akan meningkat. Kemudian ibu pun juga harus dalam keadaan senang menyusui, tidak boleh stres, gitu. kondisinya nyaman. Nah itu akan memperlancar produksi ASI. Nah kalau itu sudah diusahakan secara maksimal, kemudian ternyata berat badan tidak bisa naik, tentu saja harus dikaji lagi. Mungkin ada faktor yang lain. Ada faktor yang lain. Begitu. Oke, saya tanya ke Bu Esti. Ya kalau di layanan seperti masalah yang dialami oleh Bu Yohanitan, berarti kan dari Ibu Ajeng harus dikonsultasikan lebih lanjut. Iya betul. Di Ngeteh ada ya pojok konsultasi tentang itu? Ada, Bang Ajeng, sementara ini memang Bu, mic-nya kurang kecil. kalau berkonsultasi biasanya kenapa Bu anak saya itu padahal sudah saya kasih ASI tapi kok tetap nggak naik. Nah itu nanti perlu tindak lanjut seperti apa yang diaturkan Bu Ajeng. Saya akan berkonsultasi kepada dokternya, nanti sama dokternya biasanya dikasih rujukan ke rumah sakit atau spesialis. Ya, jadi kemungkinan bisa ada gangguan di pencernaannya, apa dia punya penyakit apa, penyerta apa, gitu kita kan nggak tahu. Jadi bukan dari masalah ASINya sehingga berat badan tidak naik-naik, berarti ada komunikasi yang lainnya. Ada salah satu yang masalah ASINya asupan gizi ibunya yang kurang, terus pikiran stres, jadi ASI itu tidak bisa keluar maksimal sehingga bayinya itu kurang. Nah, ngomong tadi kesenggol juga nih tentang asupan gizi yang kurang. Nah, yang bisa atau disarankan buat ibu yang sedang menyusui, asupan gizi yang paling dibutuhkan untuk memperlancar dan memperbanyak ASI itu seperti apa? Sebenarnya asupan gizinya seperti kita orang biasa tidak menyusui, Bang Ajis, cuman bebas ya? Ya bebas. Jadi mungkin hanya kebutuhannya dibanding dengan orang tidak menyusui itu 2 kali lipatnya. Nah, selain itu juga ditunjang dengan harus minum air putih yang banyak. Air putih yang banyak. Jadi untuk memperlancar ASINya, terus memberikan ASI di malam hari itu bisa merangsang ASI keluar. Oh gitu. Ya. Sarannya malam hari malah tujuannya hormon prolaktin itu sendiri bekerjanya di malam hari. Jadi kalau di malam hari itu apa istilahnya sering memberikan ASI juga akan keluar lebih. Nah, padahal biasanya kalau ibu-ibu pekerja aktif malam capek. Bener juga ya. Aku udah belum ngomong loh. Bener ya. Bang Ajis menambahkan ya. Iya. Jadi untuk menyusui di malam hari itu ada nilai plusnya lagi, Bang. Plusnya apa, Ibu? Jadi pada saat malam hari, ASI itu lebih banyak mengandung senyawa triptofan. Ya, senyawa triptofan itu nanti merangsang produksi serotonin pada bayi. Nah, hormon ini dibutuhkan untuk kualitas tidur bayi, dibutuhkan juga untuk perkembangan bayi, perkembangan emosi bayi. Nah, jadi pada saat menyusui di malam hari, nah tadi kan biasanya untuk ibu-ibu yang bekerja terutama, nuwun sewu kadang sudah letoi gitu ya. Ini harusnya lebih termotivasi lagi, Bang Ajis, karena itu tadi keutamaan menyusui pada malam hari itu luar biasa. Ada plus-plusnya. Iya, dan itu juga pada akhirnya jika bisa kita lakukan dengan baik, ya dengan maksimal, itu akan itu tadi untuk menghasilkan generasi hebat kualitas dan cerdas, anaknya betul yang pasti sekali. ya. Oke. Iya. Terus Bang Ajis tambah sedikit tadi boleh. untuk makanan-makanan makanan produksi ASI ya. Tadi sudah banyak Sudah disebutkan. jelaskan Mbak Esti, bisa tambahkan lagi betul. boleh, monggo. Nah,
Jadi memang ada makanan-makanan yang mengandung senyawa galaktokok istilahnya, Betul. dan itu memang merangsang produksi prolaktin. Ya. Tadi kan Ibu menyebutkan ada sayur-sayuran hijau, ya. Sayuran ada hijau. daun katuk yang biasa kita kenal. Daun katuk. Iya, daun katuk, kemudian bayam, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, kacang almond. Nah, itu bagus sekali untuk Sebentar, menambah ini produksi dari Sobat ASI. Bingke ngerti nggak sih daun katuk? Tahu ya? Tahu ya daun katuk ya? Ya, itu ya biasanya sudah nggak membuat asing lagi pelukan, kalau daun katuk. Gimana daun katuk ya gimana sih? Kayak daun apa ya? Kayak Kecil-kecil. daun kelor. Iya. Oh, kayak daun mirip kelor. daun kelor. Oh. Tuh. Yang pasti, hah? Mungkin di puskesmas ini ada Bang Ada Ajus. ya? Bang Ajusnya aja yang belum mengenal lingkungan. Saya mungkin ya. masalahnya nggak pernah menyusui. Gitu ya. Kayaknya istriku pernah deh masak gitu daun. Biasanya buat sayur bening. Iya, Iya, betul. Oh, Saya benar. bening. Iya, seger itu Bang Ajis. Kecil-kecil gitu ya? Iya. Daunnya kecil-kecil, Iya. bener. Oh, paham. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Saya buka lagi di line kami. Masuk lagi dari Instagram. Ini dari Ratih Maulidiawati. Apa saja yang harus diperhatikan agar nutrisi ibu menyusui terpenuhi? Bu, Ya. ayo. Sudah jelas pertanyaannya? Apa saja yang perlu diperhatikan agar nutrisi ibu menyusui terpenuhi? Selain tadi nutrisinya, makanannya, mungkin ada yang lain. Ya. Nutrisi ibu tadi sudah disebutkan. Sudah dijelaskan. Sebetulnya jumlah makannya otomatis bisa ditambahkan ya Iya, Bu, betul. karena memang kebutuhan yang biasanya hanya untuk ibu saja, sekarang ada berarti ditambahkan porsi. untuk, iya betul, porsinya ditambahkan ya. Kemudian air tadi. Air, Karena ASI itu juga salah satu bahannya juga Air. air ya, itu harus ditambahkan. Kemudian setelah itu ibu tidak boleh stres, ya, tidak boleh stres. Kemudian pada saat menyusui harus dalam keadaan yang nyaman, yang nyaman. harus dalam keadaan senang, ya. Kemudian ibu pun pada saat menyusui usahakan supaya proses menyusuinya maksimal itu posisi menentukan prestasi. Maksudnya prestasi menyusui ya. Nutrisi menentukan prestasi apa kenyamanan Ibu? Ya, dua-duanya. Karena apa? Posisi menyusui yang tepat itu akan mempengaruhi perlekatan. Saya boleh mempraktekkan? Boleh. Bawa apa ini? Ya, ini ada bayi, saya tadi bawa anak dari rumah. Aduh, si kecil. Ya. Ini cewek apa cewek sayang? Saya tutupi Bang Ajis. Ya, Gemes Jadi, aku. saya tadi bilang posisi menentukan prestasi menyusui. Itu Iya. maksudnya begini Bang Ajis. Kalau posisinya tepat, maka perlekatan ya itu juga akan tepat. Perlekatan ya. Jadi perut bayi menempel ke perut ibunya. Perut ya. bayi menempel perut ibu. Betul. Kemudian pada saat menyusui, si wajah bayi itu sebisa mungkin juga ke arah ibunya. Jangan sampai Nempel juga. Iya, jangan sampai posisinya begini kemudian kepalanya noleh Terus aja. nafasnya piye wingko Bu? Tenang aja Bang Ajis. Jangan membayangkan Bang Ajis ya. Sebentar. Kemudian nanti harapannya adalah kalau perlekatannya tepat itu akhirnya Bang Ajis dan Sewu. Ini saya bawa lengkap ini Bang Ajis. Apa itu? Aduh. Iya. Pornografi. Mohon maaf, Aku Bang cuma Ajis. host loh ya di sini. Iya. Jadi nggak ada maksud yang lainnya untuk melihat hal-hal yang tidak sepantasnya dilihat. Iya. Karena ini penting Mbak Ajis Oh, untuk proses Untuk menyusui ya. ilmu ya, sekali Iya. lagi untuk ilmu bukan untuk pornografi Iya dan porno betul. aksi. Jadi pada saat proses menyusui kalau posisinya tepat, perlekatannya tepat itu harapannya pada saat menyusui yang masuk ke mulut bayinya tidak hanya bagian puting susu saja, tapi sampai areola atau daerah yang kehitaman ya. Cukup di payudara. tak? Itu masuk. Cukup ya. Istilahnya seperti ini, bibir bayi sampai doer gitu Aku kan. bayangin ini bibir bayi kecil, kalau bibir bapaknya kan lebar. Iya. Kacau. Aduh, Iya. maaf. Sudah diciptakan Sudah Bang Ajis ya. diciptakan, iya betul. Cukup tapi ya. Cukup. Ah. Kenapa demikian? Karena di bawahnya daerah yang kehitaman ini atau areola ini sebetulnya di sini ada muara-muaranya. Muara kasih. Iya. Iya. Jadi kalau si bayi tadi hanya di bagian puting saja, itu kan yang di kenyat atas sini, yang di sat sini, itu nanti bisa lecet. Tapi kalau yang di areola mamenya, bagian sini, mulutnya bisa masuk daerah sini sampai mulut bayi tadi doer. Ya, sampai istilahnya doer seperti itu. gitu. Itu Biasanya nanti begitu. bagian langit-langit atas dan bawah itu menekan areola, ditekan begini, akhirnya ASI bisa keluar
keluar lancar. Sebentar. Tadi kalau pucuknya, aduh aku mau megang nergeli deh. Mau pegang aku. Ini loh. Ini Oh, agak ke atas ya. Nah, Oke. aduh, pas posisi. Aku mau pegang nggak boleh loh ya. Takutnya nanti di screenshot terus. Nggak apa-apa. Ini kan untuk penyuluhan ya, Bu ya. Kalau di ujungnya nanti resiko Ya. lecet. Kalau di yang Areola mame. itu nggak risiko lecet. Iya. Aku saya bayangin. Pentingnya di mana kok harus Jadi ini sampai begini. kencot sampai itunya Iya. gitu loh. Pada kalau yang sampai masuk semua areola mame itu sebetulnya bukan menghisap, tapi ada kolaborasi langit-langit atas dan lidah bagian bawah itu nekan, Mencet. nekan di sini, nekan Paham, daerah paham. areola. Paham. Nah kalau mulutnya hanya masuk di sini, di puting saja, dia kalau ditekan-tekan pun juga. Wong sini bukan gudang ASI, dia hanya bagian apa ya, pintu keluar aja. Jadi tujuannya buat mencet. Betul. Bukan untuk Jadi, nyedot. bukan nyedot ya. Jadi harus diingat. Kalau di sini pasti akan menghisap. Nah kalau menghisap sekuat-kuatnya pun juga akan Nggak tidak akan keluar maksimal. ya. Soalnya Betul. kan sini Betul. Nah itu ini, yang menyebabkan puting susu lecet. Gitu Bang Ajis. Iya, betul. Gitu ya Bu aku Esti ya. bingung loh ya. Kalau Saya nanti- ngebahas itu loh masalahnya. Ya. Bapak-bapak, Jadi, ini bapak-bapak ada yang nonton nggak ini sebentar? Betul. Bapak-bapak ada yang nonton nggak ya? Nanti coba dipraktekin. Alah, hati-hati loh ya, nggak boleh loh ya. Kalau ujungnya lecet, kalau sampai di lingkaran yang coklat itu nanti nggak lecet. Intinya seperti itu, bukan untuk bapak tapi untuk si kecil. Lanjut, udah ini udah. Iya. Keburu ditutup. Oh pengen dibuka lagi? Silakan. Saya buka lagi boleh. jangan. Ya. Baik, sudah cukup ya. Monggo, Bu Esti kalau mau nambahkan Bu menambahkan. Esti boleh. Tambah juga Ah. selain tadi faktor stres ya Bu ya. Ya. Mungkin menyusui itu Bapak juga berperan Bang Ajis. Loh, apa? Saya taruh Berperan tenanan. sekali. Ah. Karena apa? Karena di saat stres ibunya waktu mau menyusui karena stres, capek. Nah, itu bapaknya juga berperan mijitin. Apanya yang dipijit Ibu? Yang dipijitin biasanya Cek, di Bapak daerah, nonton, Bapak nonton. Oke, lanjut. di bawahnya leher ini ada Kok di situ? tulang-tulang itu Heeh. bisa ditepuk-tepuk Sini. bisa merangsang nanti keluar kasihnya. Di sini bisa ngerangsang. Kalau langsung fokus di itunya bisa ngerangsang. Semuanya itu Bang Ajis ya. Boleh. Ini saya mewakili Bapak loh yang Jadi peran takut. Bapak Heeh. dalam memberikan ASI ini sangat penting. Jadi yang dipijat sini, Bu. Iya. Bagian Tengkuk. tengkuknya itu Tengkuk agak- belakang. Iya, itu apa? Ditepuk-tepuk gitu. Tek. Bisa, ya. Gitu aja cukup ya? Iya. Bukan bagian lain. Apa boleh bagian lain? Tak tantang gitu sebagai perwakilan bapak-bapak yang di sana. Ibu Ajeng mau nambah kayaknya. Istilahnya Oh, boleh. pijat laktasi. Pijat. Nah, Oh, itu tadi istilahnya Ya, pijat itu laktasi pijat atau laktasi. pijat Ada ya? oksidasi ada. bisa dipraktekkan yang lebih rinci, Bu, tentang pijat laktasi. Ya, jadi itu dipijat di titik-titik penting di bagian, memang betul punggung bagian betul. belakang ya. Ini, Ya, ha? mulai dari di bawah leher Mm-mm. sampai di bawah tulang belikat, kemudian ke arah bawah. Itu ditekan boleh pakai tepukan lembut atau menggunakan pijatan dengan dua Baru jari tahu bawah, aku ya. Kemudian dari atas dipijat ke bawah. Oh, Ya. gitu. Sebetulnya ndak harus suami, boleh ibu, boleh orang-orang terkasih. Intinya ya. pijatan itu Iya. diperlukan gitu ya. Powernya jauh lebih hebat kalau oleh suami. Ya. Kenapa? Powernya ada apa power tambahannya? Power plus plus. Kenapa? Nah, tentu saja itu merasa lebih dicintai begitu Bang Aziz ya. Nah, Karena ini- pijatannya penuh dengan Iya. kasih sayang, biasanya bisa apa? Untuk maaf, ini tak berjelas ini. Untuk tekanan pemijatan itu seberapa dalam pemijatannya? Ya. Harus sampai nyuri banget atau cukup dielus-elus doang Ya. atau gimana? Ya, mijatnya itu dengan tekanan yang lembut. Tekanan lembut. Ya. Berarti cuma gini-gini doang. Betul. Nanti ibu pada saat posisi pijat laktasi itu bagian atas naked, Oh, pas nggak menyusui tapi. tidak pas menyusui. Kalau pas menyusui nggak boleh. Karena Kan ini biar memang ada- posisi apa namanya ya, suatu kondisi yang harus nyaman, relax. Oh, Jadi ibu gitu. betul-betul free. Hmm. Bagian atas nanti bisa tidak pakai baju, Aduh, ya. Kemudian dibiarkan saja maminya dalam keadaan harus tidak pakai terbuka. baju, Bu, sebentar. Bahasanya kok nyeleweneh ya. Loh. Ini nggak ada narasumber cewek sih. Maksudnya host cewek. Saya jadi salah tingkah ini. Harus lepas baju. Ya, Harus. kemudian posisi ibunya Mm-mm. berada di apa ya, depan itu boleh kursi atau mungkin meja. Heeh. Kemudian ibu bisa Oh, di atas berarti bantal. Gini Kursi posisinya. dibalik.
boleh seperti Ini itu kan ya. sandaran kursi, Ya, berarti gini boleh, tuh. boleh. Terus, Nah, kemudian nanti suami ataupun apa namanya? Suami lah, Bu, lah untuk ya. ranjang Suami kok. tadi ya. Memijat dengan tekanan yang lembut. Nah, kemudian bagaimana caranya tahu apakah pijat oksitosin atau laktasi ini bekerja efektif? Caranya adalah kalau dia berhasil, ASI akan netes. Oh gitu. Gitu. Berarti Makanya itulah salah satu alasan kenapa berarti nggak pakai baju. kalau ASI-nya nggak ada tambahan kebagusan dari produksi ASI-nya, perlu diulang pijatannya lagi, mungkin dengan nggak apa-apa. cara lebih dengan cara lebih. seperti itu nanti bisa diulang selama 5 menit ya. Dan untuk pijat oksitosin ini boleh dilakukan setiap hari. Setiap hari Bang Ajis. boleh? Boleh dilakukan setiap hari. Berapa menit? Nah, untuk melakukan ya kurang lebih 5 sampai 10 menit aja sudah cukup. Aduh, kurang lama, Bu. Nanti luangkan waktu. Ini adalah special time Kalau antara misalkan ayah dan bunda. si suaminya, Mama kurang lama, gitu boleh nggak lebih lama lagi? Boleh. Ya. Apa enggak boleh? Ya memang pijat oksitosin ini sebetulnya tujuan utamanya memang untuk merangsang keluarnya hormon oksitosin ya, untuk meningkatkan produksi ASI Bang Ajis. Jadi sebetulnya tidak masalah kalau itu dilakukan dalam waktu yang lebih lama. Enggak masalah loh, Bapak. Cuman harus ingat nanti lama-kelamaan bayinya nangis mulai menyusu nanti lupa. Malaikat Allah sudah. Aduh. Iya ya Bang Ajis. Sudah ya. cukup. Saya berhayalnya jadi kemana-mana ini. Saya mau buka lagi aja deh. Iya. Kita buka di Instagram lagi. Ini dari ira.ati 252. Sama-sama ASI eksklusif, tapi pertumbuhan berat badan kok tidak sama, apa penyebabnya? Nah, ini masih ada hubungan sama yang dari Ibu Yohanita ya. Pertanyaan tentang ASI, tapi dia BB-nya nggak naik. Tapi ini sama-sama ASI, tapi pertumbuhannya tidak sama. Apa mungkin bayi kembar ya? Padahal kan sama-sama ASI, ibunya juga biasanya beda dong. Iya. Wes jelaskan aja wes Bu, saya juga bingung jawabnya. Iya, siap. Jadi begini, untuk tumbuh kembang bayi itu kan sebetulnya ada patokannya ya. Nah, untuk menilai tumbuh kembang bayi itu di setiap tahapan usia itu ada standarnya. Nah, sebaiknya ibu-ibu monggo silahkan memeriksakan secara rutin ya, nanti di puskesmas ataupun di posyandu atau di Polindes monggo. Nah, hanya saja memang walaupun sama-sama ASI eksklusif bisa saja tidak sama berat badannya. Kenapa? Satu, ada faktor ayah dan ibu yang berbeda. Genetiknya aja udah berbeda. Pabriknya beda. Betul, ya toh. Nah, belum lagi mungkin kondisi anaknya juga berbeda. Kondisi anaknya ya. Betul, bisa saja tadi kalau seandainya anak mungkin sering sakit dengan yang tidak sering sakit juga akan berbeda berat badannya. Begitu Bang Ajis. Oke, jadi ada perlunya juga ya ibu-ibu yang sudah menyusui, bukan cuma ibu hamil kan ya, ibu yang menyusui untuk rutin atau paling enggak beberapa bulan sekali lah untuk konsultasi ke layanan kesehatan Bu Westi gitu ya. Rutin, pentingnya harus untuk rutin itu, ya. menjelaskan mungkin ada kesalahan dalam mengolah ASI-nya atau mungkin ada kesalahan ini udah tak susui sering-sering tapi kenapa berat badan nggak naik-naik? Kayak tadi pertanyaan dari Ibu Irawati. Boleh silakan. Volume pemberiannya yang berbeda. Nah. Jadi gitu. Kadang ibu itu kalau anaknya sudah tidur malah suka. Padahal ikut tidur. Ya. Padahal itu kalau jadwalnya dia harus minum ASI, ya harus dibangunkan. Oh gitu ya. Itu bayinya 2 sama-sama diberi ASI, kenapa kok pertumbuhannya enggak beda? Sama? Selain yang disebutkan 2 faktor yang disebutkan oleh Bu Ajeng tadi, mungkin ya itu tadi volume pemberian yang berbeda. Oke. Yang benar untuk volume pemberian ASI ini ya. Dalam satu hari itu berapa kali dan berapa menit maksimal atau minimalnya? Ya. Sebetulnya tidak ada batasan yang pasti. Jadi untuk memberikan ASI itu on demand atau istilahnya sesuai dengan kebutuhan bayi sesering mungkin. Nah, masalahnya gini, sorry tak potong. Ya. Masalahnya kalau kita bilang sesuai kebutuhan, kadang orang salah menafsirkan. Anaknya nangis baru disusui. Iya betul. Salah enggak itu? Ya. Betul tadi sesering mungkin minimal 1 jam. Antara 1 jam sampai 2 jam harus diberikan. Betul. Setiap 1 jam atau setiap 2 jam berikan ASI. Seberapa banyak?
Ya, Sampai bayinya puas. Semampunya puas. Taunya puas. Taunya puas kalau Lek setelah bapaknya puas so ngomong, Bu. setelah Masalah ditetei, anak, bayi itu tanda bayi puas atau bayi sudah cukup ASI itu dia akan tertidur dan tenang. Gitu. Lek kuarak kan ya apa, Bu? Kan bayi nggak bisa bilang aku warak gitu. Iya, betul. Jadi memang bayi itu di awal-awal kehidupannya, Bang Ajis, di bulan pertama itu lambung bayi itu sebetulnya kan masih kecil ya, masih sebesar buah ceri. Jadi kalau seandainya kita naker itu seberapa ya sebetulnya enggak butuh banyak-banyak. Tapi ketika bayi tadi nangis kemudian kita tetei, kita berikan ASI, kemudian bayi tertidur pulas gitu ya. Nah, itu sudah merupakan salah satu tanda bahwa dia sudah cukup ASI-nya. Tapi jangan sampai kelupaan, terus nanti kalau sudah tidur dibiarkan saja juga tidak boleh. Tadi sudah disampaikan sama Bunda bisa diperjelas bahwa 1 sampai 2 jam kalau bayinya tidur dibangunkan, ditetekkan lagi. Harus dibangunkan gitu. ya. Iya. Jadi harus telaten. Takutnya gini, Bu, ada yang salah menafsirkan setiap 2 jam tadi ya, maksimal setiap 2 jam ternyata anaknya tidur. Dia dipaksakan diminumin tapi tidak dibangunkan. Itu bermasalah. Masalahnya itu tadi harus bangun. Pertumbuhannya dibandingkan dengan balita satunya berbeda. Jadi harus dibangunkan ya. Biar ada reaksi dia untuk mengisap juga kali ya. Betul. Biar tidak tersedak juga bisa ya. Iya. Jadi setiap paling nggak 2 jam disarankan untuk menyusui anaknya. Lek tidur ya bangunkan. Lek bapaknya tidur bene kasih dibangunkan. Malah ganggu Bang Ajis nanti. Iya. Aku bapak. Atau mungkin bisa juga Bang Ajis waktu menetei bagaimana bisa mengenali bayi itu sudah kenyang. Biasanya bayi langsung ditelungkupkan di gimana ya, bisa praktek gini. Nggak rugi loh bawa bayi cowok cewek kayaknya ini. Langsung diberdirikan gini, ditepuk-tepuk punggungnya sampai bayi itu bersendawa. Jadi disendawakan. Istilahnya kalau orang Jawa glegeen itu berarti kenyang. Kalau ditepuk-tepuk nggak glegeen diminumi lagi. Ini pun juga sebagai satu teknik untuk mencegah bayi gumoh, Bang Ajis. Gumoh, yang diperagakan Bu Esti, iya betul. Jadi setelah ditetei, tadi kan Bang Ajis di awal, gimana kalau gumoh? Nah, caranya ini tadi, seperti yang sudah diperagakan Bu Esti. Proses tindakan setelah menyusui terus ditelungkupkan, ditepuk-tepuk itu sebenarnya sebaiknya dilakukan. Ya, setelah menyusui. Saya mau bilang wajib nanti takut salah. Sebaiknya dilakukan ya. Gitu. Setiap counseling pasti diberikan arahan seperti itu. Diajarin ya Bu Esti ya. Oke, baik. Sudah cukup ya bahas ini. Saya jadi bingung mau ngomong apa. Baik, kita buka lagi pertanyaan. Lagi ini dari Yohanitan. Ini kayaknya aktif banget Ibu. Ini ada masalah apa sih sama susunya? Ada dari Yohanitan. Tolong tanya lagi dong. Boleh dong. Kalau ASI perah malam dan pagi apa harus dibedakan? Karena tadi katanya kandungannya beda, ada hormon-hormon yang keluar di ASI malam hari. Paham maksudnya? Jadi ASI pagi sama malam bedanya apa gitu loh. Ya, tadi memang saya sebutkan seperti itu ya. Kalau malam hari itu di ASI mengandung senyawa triptofan ya, itu kelebihannya. Kalau malam? Ya, kalau malam hari ya. Nah, tapi bukan berarti pada saat proses menyusui atau harus mungkin ASInya tadi kan diperah toh? ASInya diperah, kemudian pada saat memberikan harus dibedakan tidak apa-apa. Boleh, bebas aja. Hanya saja aturannya tadi yang dimasukkan lebih awal itu lebih cepat digunakan ya. Kalau ASI sudah masuk ada label-labelnya tadi ya, betul, dengan dilabelin tadi supaya kita tidak keliru itu. Gitu. Nah, itu tadi saya sampaikan untuk apa? Untuk lebih memotivasi ibu-ibu pada saat menyusui di malam hari itu jangan aras-arasan. Nah, ya. Saya mau bilang jangan itu. Malah kalau malam hari itu karena aras-arasan menyusui, capek terus dikasih malah susu formula. Jangan, karena itu kehebatannya ASI yang kalau kita menetei pada malam hari. Begitu Bang Ajis. Oh gitu. Nah, itu maksudnya itu di situ, bukan berarti harus disarankan menyusuinya tiap malam enggak ya. Enggak, ya tetap sepanjang waktu ketika bayi kita membutuhkan tadi harus disusui kan, tadi frekuensinya harus sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan bayi. Kalaupun bayinya tadi sudah ngantuk atau tertidur, kita tidak boleh lupa untuk membangunkan gitu. Iya, itu ya alasannya di situ ya. Jadi jangan malas-malasan hanya karena alasan capek kerja gitu ya. Engko biasa nih ya. Ngerengek bengi sing dibangunnya ayahe.
Ya, kelihatan pampersnya Itu kalau saya enggak Bang Ajis, itu Bang Ajis paling. Kemungkinan Ya, Bu, itu ya. Kok jadi aku yang kena? Aduh. Oke, kita lanjut pertanyaan. Lanturnya kemana-mana. Ini dari Arif Hendro Tomo. Ini Bapak ya, Bapak Arif ya. Kalau asinya belum keluar sampai 2 hari, apa boleh diberi sulfor? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali, Bang Bagus. Ajis. Ya. Pengalaman Jadi- kayak ini. Jadi Bang Ajis, ASI itu sebetulnya keluarnya ada tahapannya. Jadi tidak langsung ASI itu berwarna putih begitu tidak seperti santan. Emang ada warnanya yang lain Ya, selain putih? ada. Jadi ASI awal itu berwarna kekuningan. Oh, gitu. Namanya kolostrum ya. Mm-mm. Nah, kemudian setelah itu baru ASI peralihan dan ASI matur yang biasa kita ketahui warnanya putih dan jumlahnya banyak. Nah, kadang-kadang orang itu menganggap kalau yang keluar kolostrum karena memang jumlahnya tidak terlalu banyak, Oh, itu gitu. dianggap ASI belum keluar. Itu sampai berapa hari? Bener 2 Nah, hari itu? Ya, benar. Jadi kolostrum itu biasanya keluar 1 sampai 2 hari atau bahkan mungkin sampai 3 hari ya. Jumlahnya memang tidak banyak. Karena pada saat itu kolostrum itu banyak mengandung antibodi Bang Ajis. Jadi tetap harus diberikan Harus tetap diberikan. walaupun jumlahnya tidak banyak. Sedikit, Dan ibu pun tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa walaupun jumlahnya tidak banyak. Bang Ajis, bayi itu pada saat lahir ya sama Tuhan itu sudah dikasih yang disebut dengan brown fat. Apa? Ada cadangan lemak di dalam tubuhnya disebut dengan brown fat. Iya. Nah, seandainya ASI tadi belum keluar sebagai ASI matur, masih kolostrum, kecukupan kalorinya itu masih terpenuhi dari brown fat tadi Bang Masih Ajis. terpenuhi ya. Sampai sekitar 2 atau 3 kali 24 jam. Makanya kita tidak boleh khawatir, kemudian tenaga kesehatan tetap harus memotivasi ibu-ibu untuk percaya diri tetap memberikan Oke, ASI. tadi 2 hari pertama yang disebut dengan apa tadi? ASI kolostrum? Kolostrum. Iya. Nah, setelah 2 hari pertama itu yang keluar apa, Bu? Yang keluar juga masih ada antibodinya tetap Berarti ada. tapi kemungkinan kemudian- masih sedikit juga keluarnya. Ya, tapi sudah lebih banyak daripada yang kolostrum. Oh, gitu. Namanya ASI peralihan tadi. ASI pelarian. Iya, Pertanyaan, mungkin bukan pertanyaan pelarian. dari Bapak Arif Iya. Hendrotomo ini, kalau misalkan lebih dari prediksi tadi sampai 3 hari, kok asinya tetap keluar sedikit gitu loh, Bu. Mungkin saya tambahin aja sih. Iya. Itu gimana? Boleh enggak dikasih sufor gitu ya? Ah. Berarti. Kalau saya tetap menganjurkan tidak. ASI ya. ASI Tadi saja kan ya Bu sudah Esti ya. dijelaskan ya, tetap ASI. Itu tadi sudah di depan disebutkan Sudah sama dijelaskan. Bu Ajeng Hmm. bahwa lambung bayi itu masih sebesar kelereng Iya, istilahnya. betul. Jadi kebutuhannya belum begitu banyak. Hanya sedikit-sedikit tapi harus telaten Bang Ajeng. Gitu. Karena ASI itu keluar karena rangsangan atau hisapan dari mulut bayi. Semakin dia memberikan ASI langsung. dia Hmm. menetei, ASI akan Keluar lebih banyak. banyak. Betul. Ngerangsang Iya, katanya ya. jadi Oh. merangsang Oke. karena hisapannya. Mungkin ini jadi kepanikan juga dari ibu-ibu yang menyusui di rumah. Kok asiku keluar sedikit? Kok asiku keluar sedikit? Dan dari penjelasan ini semoga jelas loh Sobat Bingkai semuanya ya bahwa ada masa-masanya. Emang itu awal-awal 3 harian ya Bu ya. Itu ASI masih keluar sedikit, itu masih keluar kolostrum. Iya, Karena betul. dan itu juga penting juga ya harus diberikan. Jadi nggak usah panik. Terus lakukan proses pemberian ASI karena dengan si bayi minum ASI secara langsung itu bisa membantu proses pengeluaran ASI lebih banyak lagi. betul. Gitu ya. Ya, Aku setuju Bang pinter Ajis. saikimu. Iya. Baik, kita buka pertanyaan lagi. Banyak pertanyaan ini. Dari ira.ati252. Ini Bu Ira nanya lagi ini. ASI yang disimpan dalam freezer, apakah kandungan gizinya jadi berkurang? Ya. Moga Bu? Ya. Jadi ASI yang disimpan di freezer, Mm-mm. kandungan gizinya tidak berkurang, Bang Aziz. Selama untuk nanti pemberiannya jangan sampai direbus. Tadi sudah diaturkan sama Bu Ajeng Jangan di direbus. depan, jangan Ya. direbus, hanya direndam pada air Biasa. hangat. Air hangat. Ya, air Harus panas hangat. gitu ya. 1 jam menjelang diberikan pada bayinya harus dikeluarkan dulu, direndam, baru kalau sudah mencair ditaruh di botol. Nah. Jadi tidak merubah kandungan Tidak asinya merubah ya. selama ASI Proses itu tidak penghangatannya direbus, benar, ya. ya. Penghangatannya betul. Oh gitu. tidak akan Jangan berubah. direbus langsung, Ya, tapi betul. pakai air rebusan yang masih hangat Ya. untuk perendaman. Betul. Oke.
Juga Ya, nggak boleh ditaruh di microwave ya Bang Ajis. Kadang kan Magicom kali. iya, ibu-ibu zaman sekarang kan pengennya cepet-cepet tuh. Itu bisa merusak. Nah, itu Sobat Bingkai, nggak ada salah loh tema hari ini dilihat ilmunya aslinya sepele sih. Sebenarnya ini benar-benar bermanfaat loh ya. Tips-tipsnya bagus. Nah, sekarang saya mau tanya, ASI bisa dibilang itu rusak dan tidak layak untuk diberikan seperti apa? Mungkin ciri-ciri ASI-nya itu yang dikasih di wadah tadi loh Bu. Ya. Gini Bang Ajis, kalau kita tahu untuk penyimpanan tadi kan ada batasan waktu ya Bang Ajis, yang harus kita perhatikan dari itu. Jangan sampai kita memberikan ASI yang sudah melewati batas penyimpanan. Ada tangganya tadi ya. Makanya kita harus caranya mengantisipasi adalah dengan tanggal. Kemudian yang kedua, cara penyimpanannya tadi harus tepat seperti yang sudah diaturkan Bu Esti tadi. Di freezer itu bagaimana? Kemudian di freezer yang kulkas 2 pintu atau 1 pintu bagaimana? Kemudian kalau mau di bawah freezer atau di bagian pintunya itu bagaimana? Di ruangan bagaimana? Karena kalau kita melihat dari ASI-nya sendiri rusak atau tidak itu kadang susah untuk membedakan. Oh, susah ya? Iya, kadang susah. Kecuali kalau ASI yang sudah ditaruh di luaran. Soalnya takutnya gini Bu, takutnya karena ada human error ataupun alatnya yang error sehingga ASI yang seharusnya di penyimpanan itu bisa bertahan 3 bulan, jadi dia itu 2 bulan sudah ada rusaknya gitu loh. Maksudnya gimana sih ibu-ibu di rumah bisa ngelihat, oh kok udah rusak ya, berarti ini tidak layak diberikan. Nggak bisa ya Bu ya? Kalau warnanya ataupun tetap. Kalau warnanya atau baunya selagi dia masih ada di kulkas itu agak susah membedakan. Oh gitu. Iya, agak susah. Cuman ya itu tadi cara kita mengantisipasi. Mungkin dari rasanya nggak bisa ya Bu? Rasanya berubah atau gimana? Saya belum pernah merasakan. Aku mar ngomong ngono. Belum pernah merasakan ASI sendiri. Aku mar ngomong ngono. Jadi yang betul yang diaturkan Bu Ajeng, sulit untuk mengenali ASI rusak itu seperti apa. Yang jelas kalau sudah jangka waktunya istilahnya. Yang penting itu ya. Iya betul. Makanya tujuannya di sini kasih tulisan label tanggal atau tanggalnya tadi untuk mensiasati. Kalau sudah lewat tanggal itu berarti jangan dikasihkan. Oh, yang penting jadi patokan tanggalnya itu ya. Ya. Dibenerin loh Bu. Baik, kita bacakan lagi. Masih banyak loh. Masih berapa menit tim? Masih lama. Oke lah Bu. Oke, ini dari Arif Hendrotomo. Arif Hendrotomo lagi. Kalau ASI-nya belum keluar sampai 2 hari, apa boleh diberikan support? Tadi udah ya Bu ya? Sudah. Oke. Ini kemudian, yang ini yang bawa dari Arif Hendrotomo, Pak Arif lagi nih. Bolehkah bayi umur kurang dari 6 bulan diberi kurma, lumat, dan madu? Makanan tambahan ini. Ya, terima kasih. Permisi Bu, mau ini ya. Jadi yang namanya ASI eksklusif itu pemberian ASI saja sampai usia 6 bulan. Jadi tidak boleh diberikan apa-apa. Meskipun tadi itu air putih istilahnya. Air putih nggak boleh juga? Nggak boleh. Madu dileletkan, biasanya orang pingin bibir cucunya atau anaknya merah. Nggak boleh. Madu itu tidak boleh. Intinya apalagi tadi seperti kurma Dr. Arif, yang lumat itu. Kurma itu nggak boleh. Nggak boleh sampai 6 bulan ya. Hanya ASI saja. Air putih hanya bisa diberikan apabila si bayi itu biasanya minum obat. Yang butuh air. Kalau usia 0 sampai 6 bulan kan nggak ada yang seperti itu. Oh gitu ya. Jadi tetap anjurannya sampai 6 bulan ASI itu tanpa ada makanan tambahan, termasuk yang dilumat-lumat atau yang diteteskan. ASI saja, Bang Ajis. ASI saja. Pak Arif Hendrotomo semoga jelas ya. Nanti ibunya dikasih tahu nggak boleh. Baik, kita buka lagi. Satu lagi boleh ya tim. Baik, satu lagi pertanyaan ini dari Durotul Kediri. Kalau masih 1 bulan terus ASI sudah tidak keluar lagi, solusinya gimana dokter? 1 bulan tapi ASI-nya sudah berhenti. Bukannya nggak keluar, mungkin awalnya keluar, tapi setelah jalan 1 bulan ASI-nya berhenti atau mungkin semakin berkurang. Solusinya gimana? Ya, ada istilah namanya relaktasi sebetulnya. Jadi begini, Bang Ajis, ada kalanya memang ASI ibu yang menyusui itu berkurang banyak. Ya, tapi bisa juga itu dilanjutkan lagi dan diupayakan lagi supaya produksi ASI-nya banyak. Yang paling penting adalah
meningkatkan frekuensi bayi tadi menyusu. Biar tidak berhenti. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat proses bayi itu menyusu, si oksitosin dan prolaktin tadi yang menjadi hormon utama penghasil produksi ASI itu akan bekerja lebih kencang lagi. Nah, kalau seandainya berhenti kemudian si ibu sudah putus asa, ya sudahlah berhenti. Nah, itu akan semakin berkurang dan akhirnya lama-kelamaan produksi ASI akan berhenti. Nah, jadi di sini harus diupayakan lagi untuk meningkatkan frekuensi menyusuinya. Karena semakin banyak dikosongkan, produksi ASI akan kembali melimpah. Produksi ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua, berikan situasi yang nyaman untuk ibu. Jangan sampai stres. Tidak boleh stres. Memang ibu itu tidak boleh stres. Jadi jangan sampai nonton sinetron-sinetron yang susah. Ya. Itu tidak ada gunanya. Jadi, ada bunganya. Iya, betul. Jadi lebih baik silahkanlah nanti mendengarkan musik-musik yang menyenangkan. Dipijit-pijit tadi. Iya, betul. Bisa ditingkatkan dan pijat laktasi oleh bapaknya tadi ya. Nah, kemudian ditingkatkan lagi nutrisinya, yang makan makanan galaktokok tadi ya, ditambahkan. Dan harus yakin ibu harus semangat, support keluarga, support sistem itu juga sangat penting. Oke, ya, meningkatkan rasa percaya diri ibu. Siap. Bahwa ibu bisa. Sip. Semoga jelas ya, Ibu Durotul. Ya baik, Sobat Bingkai mohon maaf. Ini dari tim sudah gini-gini. Sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol lagi loh Bu. Ini menarik, meskipun aku laki-laki sebagai ayah juga cukup menarik. Bukan itunya sih. Baik, mohon maaf ya. Bagi yang pertanyaan belum bisa kita jawab secara live, nanti tetap akan kita jawab secara offline. Tetap kita lontarkan semua pertanyaan Sobat Bingkai di kolom komentar. Nanti akan kita jawab juga di kolom komentar, tetap dengan narasumber yang ada di sini ya. Jangan khawatir. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Sama-sama Bang Ajeng. Terima kasih loh Bu Ajeng sudah mau menyempatkan waktunya bisa hadir di Bingkai Live. Ya. Terima kasih Bu Esti sudah nemenin saya. Semoga pelayanan lancar ya. Amin. Banyak yang datang untuk konsultasi, terutama tentang ASI ini. Baik, jangan lupa ikuti Sobat Bingkai Live ya, Sobat Bingkai setiap hari Sabtu pada pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Kita live di dua channel. Yang pertama di Instagram dengan alamat Instagram kita puskesmas_perawatan_letih, atau di line Facebook dengan alamat Facebook kita Puskesmas dengan huruf B besar spasi perawatan dengan huruf B besar spasi letih dengan huruf N besar. Saya sekali lagi tetap mengingatkan kepada Sobat Bingkai semuanya untuk tetap dengan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas yang berlebih. Oh iya, kita belum dengar closing statement-nya loh ya. Saya sampai lupa nih gara-gara ini terus. Boleh ya berikan saran buat Sobat Bingkai di rumah sebelum kita akhiri? Boleh? Siapa dulu nih? Boleh. Silakan. Ya, saya dulu Bang Ajeng. Boleh, silakan. Baik, lupa loh saya sampean di rumah ya. Semua ibu-ibu yang sedang menyusui tetap semangat untuk menyusui seperti tadi yang sudah kita obrolkan bersama ya Bu Esti ya, bersama Bang Ajis juga, bahwa menyusui itu sangat penting. Dan ingat kepercayaan diri seorang ibu itu sangat penting untuk keberhasilan proses menyusui. Kemudian satu lagi, dukungan keluarga juga sangat penting. Jadi monggo bersama-sama baik itu keluarga, ibu, semua pihak untuk mensukseskan program ASI eksklusif, karena itu sangat penting menghasilkan generasi hebat dan cerdas, Bang Ajis. Terima kasih. ASI eksklusif ya, penekanan sekali lagi di ASI eksklusif. Bu Esti mau ngasih statement juga? Silakan. Sama seperti tingkatkan pemberian ASI eksklusif untuk menciptakan generasi yang lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi ya. Sobat Bingkai, waktu sudah tidak memungkinkan, saya akhiri acara sampai di sini. Saya Aziz Kurnianto beserta dengan tim yang bertugas kali ini mohon undur diri. Salam sehat, Sobat Bingkai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Ajis. Terima kasih.